Ini umur. Jadi kalau kita hanya menghitung angka itu ya mungkin kita akan terlena. Umur sudah 70, 60, ada 80. Padahal sebenarnya umur yang banyak angkanya itu tidak lebih dari pergantian siang dan malam. Siang malam 50 tahun. Siang malam udah 71 pula. Nah, jadi itu pergantian siang dan malam. Maka ada suatu ilustrasi dari Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Beliau mengilustrasikan perjalanan hidup manusia, ya. Ada seseorang yang dia ini menyeberang ke sebuah pulau. Sampailah dia ke pulau itu. Sampai di pulau tersebut perut lapar, kerongkongan kering. Ternyata di depannya ada sebuah pohon yang besar yang buahnya lebat. Buahnya sudah masak, sudah ranum. Nah, sehingga terbetiklah di hatinya ingin mengambil buah itu. Dipanjatnya lah pohon tersebut. Dia mengambil buah yang terbesar dan ingin mengambil buah yang paling baik, yang masih utuh, yang paling masak. Sehingga dia panjat setinggi-tingginya. Nah, tapi ternyata belum juga didapat. Berbagai macam upaya dia lakukan. Sehingga dia lupa kalau di bawah itu ada 2 ekor tikus yang sedang menggigit-gigit akar pohon tersebut. Yang satu tikusnya putih, yang satu lagi tikusnya hitam. Tanpa dia sadari, selalu ingin mengambil buah, tapi tak kunjung didapat. Lama-kelamaan, ya dah, akar-akar pohon itu habis digigit oleh 2 ekor tikus tadi. Akhirnya pohon itu pun tumbang. Di dekat pohon itu ada sumur tua yang isinya ular dan kala. Masuklah dia ke sumur itu. Buahnya tidak didapat. Akhirnya dia masuk ke sumur tua, digigit sama ular dan kala. Selesai ceritanya. Nah, jadi ini seseorang yang menyeberang ke pulau. Siapa itu? Ya kita manusia ini. Sampailah kita ke pulau dunia. Pulau dunia. Lalu kita haus dan lapar. Artinya punya keinginan untuk memenuhi keinginan kita itu. Ada pohon yang besar di depannya, yang di atasnya banyak buah. Ya, sudah masak. Mana pohon besar? Umur kita, itu pohon yang besar. Banyak buah di atasnya, dan kita ingin mengambil buah itu tapi tak kunjung dapat. Itu harapan-harapan dalam hidup. Nah, ingin ini, ingin itu, nggak kunjung dapat. Sampai-sampai Rasul mengatakan, kalau manusia ini dikasih 1 lembah dari emas, dia akan minta lembah yang kedua. Kalau sudah dapat yang kedua, pasti dia minta yang ketiga. Kalau sudah dapat yang ketiga, pasti dia minta yang keempat. Terus begitu, hatta zurtumul maqabir. Sampai dia dimasukkan ke liang kubur. Nah, jadi pohon itu adalah pohon umur. Buah itu adalah harapan hidup. Nah, hidup dunia. Tak kunjung dapat. Tikus yang 2 itu, yang putih 1, yang hitam 1, yaitu siang dan malam. Nah, digigit-gigit sama tikus tadi. Ya, 2 ekor tikus tadi. Akhirnya habis akarnya, tumbang. Habis umur. Ya, di bawahnya itu ada sumur tua, yaitulah kuburan. Ditunggu sama ular dan kala. Ditunggu sama mungkar nakir di situ. Nah, selesai cerita. Nah, jadi tinggal kita
ya mempersiapkan saja. Lalu Bapak Ibu yang saya hormati, saya mungkin udah agak sering saya sampaikan apa sebenarnya yang perlu kita persiapkan. Sebab kita ini terus terang saja pasti semuanya menginginkan keselamatan. Tidak ada yang menginginkan kecelakaan. Semua kita ingin selamat. Nah, selamat itu tentu ya dari mana kita datang ke situ kita pulang, itu baru selamat. Kalau beda kita datang tempat pulangnya beda, itu kesasar, itu nggak selamat. Ya. Kita datangnya dari Allah, mesti pulangnya ke Allah. Ya. Jadi kalau pulangnya kepada yang lain dari Allah, ya nggak selamat, walaupun namanya selamat. Ya. Ada juga yang namanya selamat tapi belum tentu selamat. Nah, jadi artinya yang namanya selamat dari mana dia datang ke situ dia pulang. Datang dari Allah, pulang ke Allah. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, nah itu yang kita persiapkan. Yang namanya selamat ditunjukkan atau diisyaratkan dengan husnul khatimah. Jadi orang sukses hidup itu bukan jadi pejabat, bukan banyak duit, bukan banyak harta, bukan. Yang sukses hidup itu kalau pada akhir hayat kita itu husnul khatimah, baru sukses hidupnya. Ya, kalau tidak husnul khatimah, biar jadi pejabat sekalipun, raja sekalipun, ya. Kalau enggak husnul khatimah, ya celaka itulah. Ya, nah, jadi yang kita inginkan itu adalah husnul khatimah. Dari situlah yang disebut dengan sukses hidup kita. Kalau kita bisa pulang dengan husnul khatimah. Nah, bagaimana upaya yang harus kita lakukan untuk dapat husnul khatimah itu? Ada isyarat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah akhiru kalamihi dakhalal jannah. Siapa orang yang mampu mengucapkan la ilaha illallah di akhir kalamnya, dia masuk surga. Nah, makanya secara fikih ya, ketika kita menghadapi orang muhtadar, orang akan meninggal dunia, jangan diajak ngobrol. Nah, kira-kira bak kata orang, kalau padang mahsyar sudah gempa, angin ribut sudah datang, nah, sudah fokus untuk menghadapinya. Mana padang mahsyar sudah gempa? Isyarat bagi ulama tasawuf, padang mahsyar itu 2 jari di bawah pusat. Biasanya kalau orang sudah mendekati ajal, itu udah bergeraknya kencang. Sekarang kan aman-aman aja, Pak. Ya. Nah, jadi di bawah pusat itu sudah bergerak, Ben. Itu namanya istilahnya padang mahsyar sudah gempa. Biasanya kalau padang mahsyar sudah gempa, angin ribut pun datang, puting beliung. Ada mana angin ribut, napas terengah-engah. Nah, itu namanya angin ribut. Nah, kalau itu sudah hadir, Pak, ya udahlah, jangan ditinggal lagi. Nggak lama lagi, nggak ngitungan hari lagi, nggak. Jangan ngitung menit aja, detik aja lagi, atau ngitung jam lah paling kurang. Nah, ketika menghadapi orang seperti itu, talkinkan dengan kalimat la ilaha illallah.